dipakai sepotong-sepotong dengan kesimpulan yang Imat buat. Kesimpulannya apa? Bahwasanya Pak Alawi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Lagian siapa yang minta pengakuan lu? Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Itu orang yang mengatakan Pak Alawi nasabnya putus, itu orang jahil murakkab, bego kuadrat. Ini yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai Imat. Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilna? Ngaku-ngaku cucu Nabi, mana kitabnya, mana hasil tes DNA? Oro-ono kita belaka, sejarah helaka, tes DNA ini melenceng ning dindi. Kata Nabi SAW, arba'atun min umuril jahiliyah, ada 4 perkara termasuk itu kerjaannya kaum jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Di antaranya al-fakhru fil ahsab, modal bangga-banggain nasab doang, ilmu kagak ada, akhlak jelek, amal buruk, modal bangga-banggain nasab doang. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Ha? Iri. Ada orang ngaku cucu Nabi, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai minta duit 40 juta. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Bang Refli. Bang Refli 5 juta 100 ribu gar. Oh, Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. 500 ribu Abang Saleh. 1 juta Habib Bakar 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500 ribu lah hitung lah ya. 1 juta Habib Muhammad. Mau siapa kek, mau Habibnya kek, mau anak kiainya kek, mau anak gusnya, cuma modal kakek aing, njit gue, kakek gue, datuk gue, nggak ada ilmu, nggak ada amal, nggak ada akhlak, modal banggain nasab doang, perbuatan jahiliyah. Itu Nabi yang ngomong, saudara. Al-fakhru fil ahsab, modal bangga-banggain nasab doang tuh perbuatan jahiliyah. Modal banggain nasab. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca apa Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj kayaumi lailati awwali fi dzambih minal mu'minin yakhruj ummuhu wa waladtuhu kayaumi lailati fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai sama Imat bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Jadi menurut ulama yang dia pakai kitabnya, dia sendiri ngaco, goblok kuadrat, saudara, jalur murakkab. Pembatalan nasabah Alawi karena dasar-dasar tersebut, kata dia, itu dasarnya jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Semit, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Bukan saya yang ngomong ulama.
Makanya kalau ada tokoh bilang, wah ini isu batalnya nasab balai udah go internasional, pemikirannya Kiai Mat go internasional. Iya, go internasional, bukan ilmunya, kebahlolannya. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kebahlulan yang go internasional. Oh, saya bukan hina Pak, bukan fitnah, ini fakta. Kalau dulu kita punya ulama-ulama besar, Masya Allah bangga kita ilmunya go internasional. Sampai sekarang masih banyak ulama-ulama Nusantara yang ilmunya go internasional. Tapi khusus yang satu ini ya go internasional, luar biasa. Tapi yang go internasional apa? Kebahlulannya. Itu disaksikan kebahlulannya oleh ulama-ulama internasional. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini, dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib jangan fitnah, jangan mengada-ngada, jangan membuat khurafat. Itu orang begini nih pemikirannya, yudha fi saffil majanin, musinya ditaruh di barisan orang-orang gendeng, bukan di sini tempatnya, di Grogol, saudara. Aduh, ada yang dipukul itu kaum muslimin ya. Rumah padahal itu sahabat Nabi, ente binatang anjing, laknat dari kedua orang tua kamu adalah perancur, bapak ibu kalian anjing. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Goblok. Korinya Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras. Saya ngumpulin gak kurang dari 140 kitab dari Mbak Alawi. Ini ulama serentak nyatakan nyambung. Berarti bagi mereka, di mata mereka menurut standar syariat, menurut standar ilmu nasab udah gak ada masalah. Yang masalah cuma menurut standar Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Cuma menurut standar dia doang. Siapa yang butuh pengakuan lu? Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya di mana tempat kami suruhkan, sebagaimana imam besar menyuruhkan, saudara, di mana tempat? Jaga persatuan, lawan pemecah belah umat. Jangan diam, saudara. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kita dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi. Setuju? Setuju? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kita dengan politik pecah belah, kita lawan dengan politik persatuan. Setuju? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kita dengan politik belah bambu, kita lawan dengan politik sambung bambu. Setuju? Dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi, dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad SAW dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Kalau kalian pemerintah tidak membubarkan ormas, maka demi Allah kami umat Islam yang akan membubarkan mereka, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya difitnah
difitnah ingin melakukan subversif, difitnah ingin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan negara, itu semua fitnah. Karena itu di sini ingin saya sampaikan bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi sekali lagi bahwa konsep khilafah adalah merupakan bagian daripada ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam adalah ajaran yang dilindungi oleh konstitusi. Berikan semangat, berikan dukungan agar kriminalisasi daripada Ormas Hizbut Tahrir Indonesia segera dihentikan, dan kita doakan semoga Hizbut Tahrir Indonesia diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana, menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser njogo gereja. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Anjing babi, kenapa kau hina-hina Habib Rizik? Enggak. Anjing babi, kenapa kau hina-hina Bahar bin Smith? Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Karena ingat, Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca salawat-salawat itu salawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena salawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai sedang menyatakan ini nggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama ya malas. Karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok takut bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa gitu loh. Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu, apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar, katanya untuk bela agama Islam, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu. Kalau ada yang mau memecah belah habaib kiai, diamkan atau lawan? Ada yang mau memecah belah ulama, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau memecah belah umat Islam, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan umat, diamkan atau lawan? Siap lawan daripada pemecah belah umat, siap lawan para bagal nasab. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong Purbalingga, wong Brebes wis kon dagang ndok bae ora bisa dadi wong mulia. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anake ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula. Sampai kiamat tugasnya sira jadi hamba sahaya.
tugasnya kita lan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Anda kalau memang itu anjing menggong tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, biarkan sampai hari kiamat. Memang itu bahasanya anjing ya gonggongan, bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan. Nah, jadi artinya ada tiga ya, nasab itu ada tiga. Pertama, masbut, artinya memang terbukti. Nah, muhaggab, terbukti kalau nasab itu benar. Yang kedua, maskuk, diragukan. Kalau yang terbukti, wajib kita akui, wajib kita terima. Kalau yang maskuk, tawakuf. Artinya tawakuf, abstain. Jangan beri penilaian. Yang ketiga, mardud. Wajib ditolak kalau mardud. Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan, tidaklah penting. Tetapi yang penting, bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar, kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia. Walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga. Walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di Purbalingga, kalau dia kemudian masuk STPDN, dia bisa menjadi bupati di Purbalingga. Siapapun dia, walaupun dia hanya anak seorang yang mencari limbah, pemulung, tapi dia kemudian masuk TNI, dia jadi jenderal, kemudian dia menjadi panglima TNI, itu adalah ajaran dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa menjadi kolonel, walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya sawah. Petani nyambut tapi abai nyelengi be, alhamdulillah duitnya gena sekolah ning Akpol, duitnya sekolah ning perwira, akhirnya jadi jenderal. Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya. Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Panca. Tapi ajarannya rasis, Kabib, lamun uang dudu turunan Kabib, uang lanang ora bisa ngawin turunan Kabib. Kenapa ora bisa? Karena kita mah turunannya Nabi. Jere siapa sira turun Nabi? Jere bapak kula. Bapak nirani jere siapa? Bapak kula nih ya jere bapak tua kula. Bapak tua kamu kata siapa? Kata, tapi saya minta buktinya. Tidak ada bukti. Saya minta dalilnya. Tidak ada Saya minta tes DNA. Hasil tes DNA-nya haplogrup G. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Ning Indonesia ngaku putune Nabi.